calon ekspor ya, nantinya akan jadi eksportir gitu ya, bersama dengan kita. Oke, malam hari ini saya akan sapa dulu ada Mas Doni, teman seperjuangan. Kemudian ada Kak Faza, bagian dari Extra ID juga. Kemudian ada Mas Re. Malam hari ini kita akan ditemani seorang anak muda yang sudah jadi profesor gitu ya. Mas Alvin, profesor kita malam hari ini nanti kita akan banyak diskusi dengan yang ada di sini ya. Ada saya dengan Nana, ada Mas Don, ada Mas Prof, Mas Alvin, sama nanti Kak Faza. Oke ya, semua kita di sini adalah praktisi ekspor gitu ya. Adminnya siapa? Adminnya ya kita-kita semua gitu ya. Oke. Nah, malam hari ini izinkan saya untuk sampaikan dulu ke teman-teman. Selamat datang tentunya buat yang sudah hadir malam hari ini. Ada beberapa peraturan ya yang bisa saya share. Bentar. Oke. Saya berharap teman-teman bisa menghargai waktu kita, walaupun kita tidak terbatas waktunya bisa sampai jam 12 malam mungkin kita kalau mau ngobrol ya. Kapan-kapan kita mungkin akan adakan kopdar supaya lebih akrab lagi. Ya, kita akan menghargai waktu, kita akan mulai tepat waktu, nanti kita juga nanti akan ada disampaikan materi sama Mas Prof, Mas Alvin. Nanti kita ada Q&A juga. Kemudian saya berharap teman-teman menghargai diri sendiri ya, namanya pakai nama sendiri ya. Jadi supaya kalau kita manggil juga akan lebih enak gitu. Yang berikutnya kita harus saling menghargai teman bicara kita yang malam hari ini kita bareng-bareng di sini. Saya harap ketika kita ada sesi bisa di mute dulu. Nanti kalau kita pas sesi tanya jawab atau pas ditanya untuk kita bisa diskusi karena kita bisa dua arah ya teman-teman ya, supaya kita saling menghargai teman bicara kita. Kalau sedang ada yang bicara mohon untuk di mute ya. Kemudian saya juga berharap kita tunjukkan malam hari ini pesona kita, senyum kita gitu ya, bisa on cam. Tetapi jika kondisi tidak memungkinkan untuk on cam, tidak apa-apa gitu ya. Oke, dan malam hari ini silahkan boleh teman-teman sambil ngopi di tempat masing-masing, sambil snack di tempat masing-masing gitu. Kemudian kita akan menghargai proses diskusi kita malam hari ini. Silahkan nanti kalau ada acara Q&A, kemudian diminta untuk bertanya. Bertanya ada dua, di chat maupun nanti bisa angkat tangan. Ya, sebelum bertanya, sebelum berbicara, kita angkat tangan dulu, raise hand, nanti kita akan eh, persilahkan untuk berbicara. Yang berikutnya adalah dilarang pipis sembarangan. Artinya kita menghargai kesopanan, berbicara yang baik, saling menghargai dengan yang lainnya ya. Oke? Oke, saya perkenalkan sebentar apa sih Extra ID atau siapa gitu ya. Kita ini Ekspor Training Indonesia, ya salah satu pusat pelatihan training ekspor yang ada di Indonesia. Siapa sih yang di dalamnya? Oke, yang pertama ada Mas Don, ya. Teman-teman mungkin sudah banyak yang tahu, ya personal brandingnya beliau. Beliau ini founder CV Bintang Java, founder Extra ID tentunya bersama dengan saya dan ada teman-teman yang lain, kita satu tim gitu. Nah, kemudian Mas Don ini praktisi ekspor. Mas Don sudah bersertifikasi BNSP sebagai eksportir, ya. Jadi sudah diakui di Indonesia dan diakui di dunia, gitu ya. Bersertifikat, ya. Kemudian Mas Don ini dia sebagai kurator juga di UMKM, gitu ya, bersama dengan BI waktu itu di Kalimantan ya Mas Don ya, kalau nggak salah ya, yang sudah prakteknya. Nah, kemudian juga melayani yang namanya ekspor privat mentoring, ya, bersama tim yang ada di Extra ID. Kemudian saya adalah founder di CV Indonavas Group. Sama bergerak juga di trader seperti yang di Pak Don. Produknya kalau Pak Don, kalau Bintang Java itu adalah coklat, bin, madu gitu ya, semakin dikembangkan. Kalau saya fokus di awal adalah pertamanya adalah di Kelor, kemudian baru dikembangkan yang lainnya ya. Semoga ini menjadi apa role model buat teman-teman semua bahwa kalau kita mau ekspor fokus dulu ke satu produk, benar-benar kita pahami dulu di situ, baru kita akan bisa mengembangkan ke produk yang lainnya.
Karena setelah kita masuk ke pasar internasional, kita akan ketemu banyak potensi di situ. Ya, oke, kita sama-sama founder di Extra ID, kita juga praktisi ekspor. Saya juga sudah lakukan konsultan bisnis dari tahun 2012. Kemudian saya bersama dengan Mbak Faza, dengan Mbak Fafa, gitu ya, kita adalah International Moringa Trainer. Jadi kami aktif di komunitas Moringa Internasional dan kami trainer di situ. Nah, ini adalah salah satu strategi kami supaya Indonesia ini dikenal moringanya di dunia gitu ya. Kemudian saya juga aktif di marketing trainer, kemudian privat mentoring. Nah, Mbak Fafa ini dulu ekspor mentoring privatnya sama saya gitu ya, dan akhirnya kita bergabung gitu sama-sama untuk mengembangkan di Indonafas. Nah, Mbak Fasa ini juga English trainer, jadi Inggrisnya dia oke lah. Bahasa Arab juga oke. Mungkin lebih little-little kalau bahasa Arabnya, tapi kalau bahasa Inggrisnya oke ya. Jadi beliau adalah English trainer. Nah, oke. Malam hari ini saya perkenalkan nanti dengan Mas, saya kalau panggilnya Mas Prof gitu ya, masih muda, tapi beliau sudah profesor. Jadi beliau dosen di Universitas Tidar Magelang, kemudian praktisi ekspor. Dia aktif di Briket sama Pisang Cavendish, tetapi juga terbuka dengan yang lainnya gitu ya. Dan kita pun karena ada relasi, ada jaringan, jadi kita pun juga biasanya juga saling bekerja sama kalau ada proyek gitu ya. Ada yang nyari kemarin lidi, kemudian ada yang nyari tepung sagu, ada yang nyari alpokat, ada yang nyari apa. Nah, itu kita karena punya komunitas gitu ya, karena berhubungan baik, ada relasi, akhirnya kita bisa bekerja sama. Nah, beliau ini juga aktif di market intelijen. Jadi teman-teman yang sudah mengisi SWOT, kemudian sudah saya bagikan ya analisanya, hampir semuanya itu adalah banyak banget produknya gitu ya. Nah, nanti ke depannya bisa akan lebih banyak belajar dengan Extra ID bagaimana market intelijensinya kita harus jalan. Market risetnya kita harus jalan supaya kita bisa menentukan sebenarnya kita tuh mau fokus yang produk mana gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa setiap hari minum obat sakit kepala gitu ya, karena saking banyaknya produk knowledge yang harus dipahami ya. Oke, malam hari ini saya akan persilahkan Mas Prof. Sudah siap ya Mas Prof? Baik, Bu. Oke, silakan Mas Prof. Saya persilahkan Mas Prof untuk bisa mulai. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin, teman-teman. Ini saya masih belum prof, masih master. Ya, mudah-mudahan nanti bisa prof. Nah, ini saya share sudah kelihatan, nggih? Oke, apa saya bantu Mas Prof kalau misalkan agak ini sehingga nanti Mas Prof ini? Sampun. Tapi nggak full Mas Prof ini share-nya. Oke, sudah. Silahkan. Baik, selamat malam, teman-teman semuanya, calon calon dan yang sudah ekspor. Mohon izin, saya Alvin Zuhair. Jadi saya asalnya itu dari Malang dulu. Jadi dari Malang bersama teman-teman buat PT, PT Sinergi Ekspor Abadi. Eh, Alhamdulillah ekspor briket dan pisang Cavendish saat tahun 2023 kemarin. Nah, saya juga lebih aktif di market intelligence dan juga di bidang digital marketing. Nah, untuk saat ini domisili saya ada di Magelang karena ada tugas ya. Jadi untuk jadi pengajar di Universitas Lidar, akhirnya saya pindah ke Magelang. Sebenarnya di Magelang itu rumahnya Pak Dono. Dan alhamdulillah ya
bisa sharing-sharing dan bisa bergabung dengan teman-teman Extra ID. Oke, baik teman-teman, sebelum kita belajar mengenai AI, itu kita coba review kembali ya. Mengapa sih teman-teman itu memilih untuk ekspor ya? Yang pertama, satu ya, eh, pasar ekspor itu lebih luas ya. Kenapa? Ya, karena dengan kita ekspor itu membuka akses ya ke konsumen global sehingga tidak terbatas hanya di Indonesia. Dan juga teman-teman pasti paham bahwa permintaan luar negeri itu apa ya, lebih besar dan lebih harganya itu lebih lebih mahal dibanding harga di negara kita gitu. Nah, yang kedua adalah ini ya. Jadi karena dengan ekspor itu misalkan ekspor ini ya briket ya. Di sini itu harga biasanya 6.000. Kalau kita jual itu bisa hampir 2 sampai 3 kali lipat gitu ya. Nah, jadi teman-teman harga lebih kompetitif. Kenapa ya? Karena produk yang mungkin dianggap biasa dalam negeri itu bisa bernilai premium di luar negeri ya. Contoh adalah kelapa ya. Kelapa saat ini sudah banyak diambil sama orang China ya. Rempah dan dulu dari zaman dahulu itu kita sudah apa itu namanya? Sudah diambil rempahnya sama orang Eropa ya. Dan juga salah satu produk dari Indonavas yaitu Moringa ya. Dan lain sebagainya. Eh jadi karena harga lebih kompetitif, kita bisa apa ya? Mendapatkan keuntungan yang lebih. Teman-teman. Oke, yang ketiga adalah diversifikasi resiko ya. Nah, eh jadi teman-teman untuk mendapatkan apa itu namanya pasar luar negeri itu resikonya itu ya ada besar, tapi ada juga yang kecil. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya adalah masih ada pasar luar negeri yang bisa menyerap ya. Jadi tidak tergantung pada satu pasar ya. Misalkan yang kemarin itu yang banyak ekspor teman-teman itu jahe jahe apa jahe gajah ya. Itu selain pasar di Timur Tengah itu juga di pasar agak ke timur yaitu di Pakistan, India gitu ya. Jadi eh, pasar luar negeri itu bisa menyerap tidak hanya satu pasar saja. Nah, selanjutnya apa? Yang keempat adalah daya saing dan branding ya. Dengan cara kita apa? Menembus pasar ekspor biasanya punya nilai tambah dan standar kualitas ya. Jadi dengan cara kita membranding produk kita, membranding usaha kita itu akhirnya apa? Kita dapat meningkatkan reputasi dan brand perusahaan. Oke, next. Nah, teman-teman, eh, karena kita berada di dalam usaha ya, itu pasti yang apa ya, yang sering ditakutkan teman-teman ini, yaitu resiko ekspor ya. Karena dengan usaha itu membentuk mental ya. Jadi teman-teman itu jangan dibuat stagnan atau dibuat bingung. Gimana kalau resiko-resiko gini? Nah, karena kita itu nggak perlu apa ya, nggak baik kalau sebelum action sudah takut gitu ya. Nah, jadi teman-teman nanti misalkan ikut pendampingan itu kita akan mencoba untuk belajar manajemen resiko. Nah, untuk resiko ekspor apa saja ya? Yang pertama adalah resiko transportasi ya. Jadi kita nanti akan bekerja sama dengan tracking ya atau logistik ya. Jadi teman-teman kalau sudah masuk di bidang ekspor itu wajib punya channel atau punya relasi eh, apa itu namanya tracking sama logistik ya. Itu nanti bisa eh, cari di banyak relasi baik itu di sosmed atau di Extra ID juga bisa. Nanti kami bantu.
Nah, yang kedua yaitu resiko kredit atau non payment ya. Jadi teman-teman mungkin di Zoom yang minggu lalu itu sudah belajar mengenai apa saja paymentnya. Jadi bisa payment di gudang atau kita sebut dengan ex-work. Ada payment di apa itu namanya di pelabuhan itu pakai FOB atau di pelabuhan milik buyer ya. Itu namanya CNF atau CCF ya. Jadi itu adalah resiko-resiko teman-teman saat sudah masuk di dunia ekspor ya. Tapi kita harus benar-benar bisa manajemen, bisa paham, bisa saklek ya. Kalau masalah pembayaran ya. Yang ketiga yaitu resiko investasi ya. Jadi karena ekspor itu modalnya nggak kecil ya. Jadi kita perlu investor ya. Karena investor tadi kita harus benar-benar paham ini uang milik investor ya. Jadi harus kita jaga ya. Sehingga nanti teman-teman yang mau belajar itu kita ajari bagaimana resiko investasi. Juga resiko nilai tukar ya. Nah, kita biasanya ekspor itu pakai eh, mata uang ini ya, dolar ya. Jadi kalau dolar naik ya gimana? Nanti ya pembayarannya akan eh, lebih banyak atau keuntungan lebih besar ya. Tapi kalau nilai dolar turun ya, yang awalnya kita beli bahan baku misalkan 11.000, kita jual 1 dolar sekarang 16.000. Tapi ternyata apa itu namanya dolarnya turun, jadi kita eh, apa itu namanya agak rugi cari marginnya atau cari labanya. Gitu. Yang ke selanjutnya adalah resiko mutu barang ya. Jadi teman-teman bisa nanti kalau masuk di dunia ekspor itu bisa sebagai trader, bisa sebagai broker, atau bisa langsung sebagai produsen ya. Kalau sebagai produsen lebih bagus ya karena kita nggak drama ya. Biasanya lebih kita kalau ekspor itu lebih drama sama ini ya sama supplier ya. Jadi mutu barang gitu. Jadi kalau teman-teman bergerak di bidang trader ekspor itu harus benar-benar paham eh, dengan karakter atau dengan produk si supplier ya. Nah, selanjutnya adalah resiko peristiwa yang tidak terduga. Ya, ini namanya kita usaha, ya pasti adanya tidak kepastian ya. Contoh nanti misalkan saat kita sudah di jalan ya, terjadi hal yang tidak kita inginkan seperti itu. Yang selanjutnya yang terakhir adalah resiko hukum ya. Jadi teman-teman nanti misalkan sudah ada dapat LOI ya sama buyer, itu mau ngirim eh, sampel ya ke negara. Contoh pada tahun 2023 kemarin, saya ngirim sampel ke mana? Ke daerah Eropa di Belgia. Itu sebenarnya saya nggak lihat ini ya hukum di apa itu di sana itu kalau ngirim sampel berupa bahan hewani itu diambil sama orang sana atau hukum sana ya. Jadi akhirnya nggak bisa terkirim seperti itu. Ya, nanti kita akan belajar mengenai resiko ekspor saat di eh, pendampingan. Selanjutnya adalah peran eksportir ya. Ya, peran eksportir ini seperti yang saya sampaikan tadi ya, yang lebih bagus itu kita itu seharusnya sebagai eksportir produsen ya. Jadi teman-teman kalau punya barang, misalkan di daerah Magelang ini banyak juga sapu lidi ya dari kelapa ya. Nah, kalau teman-teman punya modal dan buat usaha atau buat pabrik, ya silakan itu lebih bagus ya. Dengan cara kita eh, punya relasi-relasi buyer atau relasi distributor trader yang benar-benar bisa kita percaya ya. Selanjutnya adalah eksportir non produsen ya. Jadi teman-teman kalau misalkan belum punya produk ya, itu bisa sebagai trader. Tapi sebagai trader itu harus benar-benar
bisa memahami karakter dan eh, apa kondisi si supplier atau bahkan si buyer gitu ya. Jadi kalau trader itu kita biasanya ambilnya 3-5% dari omset penjualan. Nah, tidak membeli produk dan pabrik ya, bisa melakukan ekspor dengan cara apa? Oke, yang tadi adalah dengan cara kita sebagai trader atau sebagai eh, ini ya, broker ya. Oke, nah karena malam ini kita bahas mengenai cara mencari buyer, nanti insya Allah saya akan mengajarkan gimana cara mencari buyer. Oke, yang pertama selanjutnya adalah di alur ekspor ya. Oke, teman-teman bagi yang belum pernah ekspor, itu hal yang pertama yang harus kita kuasai yaitu market research ya, yaitu di mana kita harus meneliti ya pasar yang mana produk kita itu bisa laku ya. Contoh eh, pisang Cavendish, pisang Cavendish itu pada saat itu sangat laku di daerah Dubai saat itu ya. Nah, selanjutnya karena kita tidak punya barang tadi ya, dan punya komoditas, misalkan saya dulu pada saat di Malang itu ngambil barangnya itu di Madiun Magetan ya. Di situ banyak sekali produsen pisang Cavendish. Nah, saat itu saya sudah mencoba eh, riset di sana dan teman-teman akhirnya punya relasi, punya kawan dan sehingga bekerja sama ya. Makanya selanjutnya adalah kita harus punya ini ya, supplier valid ya. Jadi harus punya supplier yang benar-benar mereka itu supplier bukan trader lagi, tapi mereka punya produk dan mereka pemiliknya. Itu paling penting kalau teman-teman mencoba menjadi eksportir sebagai trader. Selanjutnya adalah legalitas dan dokumen ekspor ya. Bagi teman-teman yang mungkin masih kesulitan dalam hal legalitas ya, itu bisa bekerja sama dengan tracking ya atau logistiknya itu nanti bisa minta tolong eh Pak nanti misalkan saya jadi ngirim itu bisa nggak legalitas dan dokumennya kita under name ya itu lebih apa ya lebih simpel lah ya karena kalau teman-teman yang mencoba untuk legalitas dan dokumen itu eh, diatur sendiri sedangkan belum punya produk ya belum punya pabrik itu nanti agak kesulitan gitu. Nah selanjutnya yang paling penting yaitu di branding dan promosi ya jadi teman-teman kalau sudah terjun di bidang ekspor itu harus punya apa ada yang tahu yang paling penting adalah punya sosmed ya punya apa lagi punya website. Nah kalau teman-teman masih bingung cara membuat website itu bisa belajar atau bisa kita dampingin untuk buat website ya. Dan yang paling penting itu sudah fix barang apa yang mau diekspor nantinya. Nah, selainnya adalah karena kita sudah punya supply valid, punya produk yang valid, punya legalitas atau punya relasi untuk legalitas, kita punya website, akhirnya kita harus apa? Kita harus mencari buyer ya. Makanya di sini dikasih warna oranye itu ya tanda bahwa hari ini kita akan mencoba belajar mencari buyer ya. Nah, cara mencari buyer itu bagaimana? Nanti saya spillkan. Nah, selanjutnya adalah negosiasi. Ya, teman-teman pasti bingung ya untuk cara negosiasi dengan buyer ya. Misalkan teman-teman masih lemah, ngapunten di bidang bahasa, biasanya buyer itu bisa lewat email. Lewat email itu lebih bagus ya. Bisa juga lewat chat WA atau chat yang lain, misal DM atau pakai LinkedIn juga bisa ya. Atau lebih bagusnya lagi itu teman-teman bawa atau mengajak si buyer untuk eh, visit ya atau berkunjung ke negara kita ke Indonesia untuk apa itu mereka itu biar tahu barang kita. Nah akhirnya
caranya kita dengan negosiasi. Nah, tadi Mas, gimana sih kalau kita kesulitan untuk bahasa Inggris ya? eh untuk teman-teman misalkan masih kesulitan dalam bahasa Inggris, itu nanti ada pendampingan ya, nanti misalkan sama Mas Fafa atau sama Bu Nana ya, atau dengan teman yang lain, atau punya teman yang pandai dalam bahasa Inggris juga bisa. Atau karena apa ya, saya dulu karena kepepet tapi ya memang eh, saya diwajibkan untuk ini ya bisa bahasa Inggris, makanya ya harus belajar bahasa Inggris. Itu adalah tantangan bagi teman-teman yang eh, siap menjadi eksportir. Selanjutnya adalah eh, kita nanti ya alhamdulillah mudah-mudahan teman-teman semuanya itu bisa closing ya. Oke, selanjutnya adalah komoditas ekspor yang paling banyak dicari ya. Oke, bagi teman-teman yang masih pemula ya atau yang sudah ya. Jadi ini eh, sebagai knowledge atau pengetahuan buat teman-teman. Jadi komoditas ekspor apa sih yang paling banyak dicari ya? Yang pertama ada produk pertanian dan perkebunan ya. Nah, yang sering teman-teman eksportir itu yang cepat atau yang banyak dicari itu ini ya, produk kopi ya. Itu rata-rata dari Timur Tengah ya. Dan rempah-rempah ini juga masih banyak yang yang terakhir saya tahu dari teman-teman eksportir itu yang rempah kapulaga itu sangat eh, apa itu banyak melaku di daerah Eropa dan lain-lain. Juga buah ya, buah juga bagus untuk eh, diekspor. Juga produknya Bunana ini Kelor itu. Nah, selanjutnya adalah tekstil dan fashion ya. Jadi selanjutnya ini adalah mungkin agak jarang ya untuk orang Indonesia ekspor tekstil. Tapi misalkan teman-teman ada produk tekstil ya silakan. Karena ini ya yang banyak diminati orang luar negeri ini pakaian batik ya. Pakaian batik itu sangat diminati. Selanjutnya adalah kerajinan dan produk kreatif. Nah, eh, rekan tim saya dulu juga ini lebih ke anyaman rotan itu ya. Anyaman rotan itu banyak diminati ini daerah Kanada sama Amerika ya. Jadi teman-teman silahkan mau punya komoditas apa. Yang penting tahu produk connectednya ya. Selanjutnya adalah produk teknologi dan elektronik. Ini eh, biasanya malah orang-orang Asia Timur ya, Jepang, eh, apa itu Cina ya. Tapi kalau kita mau ekspor teknologi ini masih kurang ya. Mungkin bisa sebagai perantara. Jadi misalkan kemarin itu hampir mau ada ini ya, ada eh, permintaan dari Timur Leste itu 1.000 motor. Tapi karena kebijakan di Timor Leste kurang memadai, akhirnya kami cancel gitu. Jadi mereka minta 1.000 motor untuk dikirim ke ke negaranya gitu. Karena kesulitan akses dari Timor Leste ke Jepang pada saat itu. Nah, selanjutnya adalah makanan olahan ya. Ini teman-teman yang punya produk ini UMKM ya biasanya ya, itu banyak juga diminati di daerah Timur Tengah, Eropa itu juga banyak. Untuk bumbu instan ya, saus ini banyak teman rekan-rekan yang eh, bayarnya itu dari daerah Timur Tengah dan Eropa itu banyak seperti itu. Oke, selanjutnya ini ya cara menentukan produk ekspor. Oke, yang tadi saya coba jelaskan ke teman-teman bahwa kita itu harus apa? Harus melakukan market research ya. Jadi pasar yang kita tuju itu harus kita
teliti dulu atau kita cari dulu ya. Selanjutnya adalah apakah ada potensi di pasar global. Misalkan gini, teman-teman tadi ada yang briket ya. Briket itu market risetnya di mana ya? Biasanya briket itu yang paling banyak itu diminati di daerah Arab ya, Arab, Dubai. Buat apa? Buat barbecue, buat masak gitu ya. Bisa juga ke daerah Asia Timur. Dulu itu ada juga permintaan ke ini, ke Korea ya. Tapi Korea sekarang lebih ke ini, wood pellet ya. Nah, buat apa produk wood pellet atau ini briquette itu karena di sana kalau kita kan musim tropis ya, kalau di daerah atas kita atau utara kita itu ada 4 musim ya. Nah, makanya mereka itu biasanya musim dingin akan mencoba buat untuk ini ya bahan bakar penghangat atau buat masak itu juga biasanya bagian dari mereka kebutuhan mereka ya. Jadi tadi misalkan briquette atau wood pellet ya. Jadi apakah ada potensi di pasar global? Tadi sudah ada ya. Nah, selanjutnya kita cari nih apakah ada supply dalam negeri ya. Jadi eh, karena tadi di daerah kita misalkan ini kalau di daerah Jawa Tengah ini banyak di Wonogiri itu banyak eh, ini ya kayak kunyit, kunyit kering itu juga potensinya besar untuk dikirim ke luar negeri ya. Seperti itu. Jadi teman-teman untuk cara menentukan produk ekspor kita harus melakukan riset pasar dan kita cari tahu potensi pasar global dan kita harus tahu uh, supply apa yang ada di sekitar kita atau di negara kita ya. Oke, nah ini yang paling penting. Baik, cara mencari buyer ya. Cara mencari buyer itu macam-macam ya. Kalau di judul kita atau di materi kali ini kan kita berusaha belajar dengan pakai AI ya atau kita gunakan web dengan tool AI ya. Sebenarnya banyak nanti akan kami spillkan saat teman-teman eh, mencoba untuk pendampingan. Nonton ya. Nah, yang pertama kita belajar menggunakan atau kita mencari buyer dengan Google Map ya. Coba teman-teman buka Google Map ya, terus cari tahu, tinggal di klik search-nya ya. Misalkan eh, diklik produknya, misalkan wood pellet itu biasanya keluar gitu. Di daerah Malaysia atau daerah Korea itu biasanya keluar dan di situ ada beberapa titik ya, titik map pasar apa yang membutuhkan atau pasar yang menjual wood pellet dan lain-lain. Misalkan briquette dan wood pellet tadi ya, itu silakan dicoba nanti di Google Map. Dulu saya juga pernah mencoba mencari buyer pakai Google Map dan ya ada yang fast respon, ada yang nggak bisa respon gitu. Seperti itu ya. Namanya jualan ya harus benar-benar ekstra ya. Makanya di sini ekstra ID ya gitu. Nah, selanjutnya kita gunakan media sosial ya. Nah, teman-teman pasti sering scroll-scroll IG ya, Instagram, Facebook. Itu potensinya bayar itu banyak sekali ya. Misalkan di IG itu tinggal di search, misalkan eh, kita klik produk apa yang kita mau jual, itu biasanya keluar ya. Atau di Facebook itu banyak sekali ya. Ada juga grup-grup di Facebook itu bisa kita cari bayarnya ya. Tapi cari bayar itu ya benar-benar ini ya, harus ekstra ya. Karena saat ini ya karena di di dunia digital itu marak sekali yang ini ya, yang kurang valid seperti itu. Selanjutnya kita gunakan AI ya. AI ini banyak nanti kita spill sebentar untuk kita belajar menggunakan AI. Selanjutnya adalah jaringan relasi. Jadi teman-teman misalkan ya punya teman yang UN apa itu namanya TKI atau TKW di kalau di daerah Indonesia ya daerah Jawa itu biasanya
mereka itu pergi ke Hong Kong ya, ke Arab, ke Taiwan. Itu cobalah mereka coba minta tolong ke punya relasi ya, misalkan punya relasi TKW di sana itu coba Mas, tolong carikan eh, buyer yang di dekat jenengan itu. Itu bisa gitu. Jadi karena saya juga ada rekan yang dulu itu rekan yang sekolah di Polandia ya, ada juga yang sekolah di Arab. Itu saya coba minta tolong ke mereka, tolong carikan buyer ya di daerah yang dekat jenengan gitu. Akhirnya ya alhamdulillah ada yang respon, ada yang kurang respon, tapi ya itu ya kita benar-benar harus ekstra. Nah, dengan cara kita mendapatkan mencari jaringan relasi itu lebih bisa dengan eh, mencari buyer itu. Nah, yang selanjutnya adalah eh, pameran ya, seperti apa itu eh, Oktober nanti ya, Oktober nanti itu ada pameran ya, silakan teman-teman untuk join ya. Nanti misalkan ada yang ikut pendampingan juga bisa join ya. Pameran di BSD ya, Tangerang. Oke, selanjutnya adalah kita ini ya website B2B itu banyak sekali. Nah, oke, praktek mencari buyer. Kita coba action, quotation, dan negosiasi. Selanjutnya closing. Kita coba action dulu ya. Nah, karena kita sekarang coba pakai AI, itu kita bisa Teman-teman mungkin sambil praktek boleh ya, nanti sambil praktek sendiri waktu eh, Mas Alvin atau Mas Prof praktek, teman-teman juga bisa praktek langsung. Nanti saya akan share linknya, share link untuk ini. Mas Prof mau pakai apa ini? ini coba pakai ChatGPT dulu, Bu. Oke, nah ChatGPT teman-teman bisa ya. Tinggal ini ChatGPT dulu. Oke. Untuk AI sekarang itu banyak ya, bisa pakai Gemini, ChatGPT, dan lain-lain. Oke, kalau buat ChatGPT itu kita tinggal masukkan skripnya ya. Contoh ini, carikan 10 perusahaan importir kopi Robusta di Timur Tengah beserta websitenya. Ya, coba ini kita ulangi lagi ya. Oke. Nah, sebenarnya teman-teman banyak sekali cara untuk mendapatkan buyer ya. Contohnya seperti ini ya. Jadi kita cukup pakai ChatGPT atau pakai Gemini atau yang lainnya. Itu silakan teman-teman. Kalau lebih mendalam nanti bisa kita dampingi. Dan ini karena masih eh, coba ya coba untuk ya ini ditunggu. Atau ini yang tadi sudah saya coba ya. Jadi kalau sudah diklik di eh, klip skripnya ya, carikan. Nah, akhirnya kita dapat ini. Contoh Bon Cafe Middle East. Kita klik ini ya, kita klik websitenya. Habis itu ini ada Sofina ya, ada websitenya juga ya, ada Ekom Industrial. Ah, ini teman-teman pasti bisa lah, gitu ya. Mau pakai ChatGPT, Gemini silakan. Nah, sebenarnya kami ada beberapa tool AI yang lebih apa ya, lebih detail. Nah, nanti teman-teman kalau misalkan butuh lebih detail bisa kami dampingi. Oke. Oke, mungkin teman-teman bisa sambil praktek atau mungkin ada yang mau diminta tolong oleh Mas Prof, mau untuk
Produk apa? Mungkin di chat. Oke, mungkin ada yang sebentar. Oke, mungkin cengkeh Mas. Mas Prof, coba kita coba cengkeh ya. Baik, coba cloves ya. Tahu bahasa Indonesia juga bisa ya. Jadi tolong carikan bayar cengkeh. Nah, itu sudah ada ya. Jadi tinggal kita lihat di ChatGPT ya. Itu sudah ada. Contoh di Vietnam ya. Ini ada Foiza. Selainnya di Vietnam itu ada ini ya. Bayar trade ini. Adung ya. Nah, untuk validasinya itu bisa kita pakai lihat websitenya atau kita coba cek di LinkedIn ya. Nah, contoh ini LNC Flower Castle, ada Gulu Flowers, ada Aurora Enterprise ya. Banyak. Jadi teman-teman silakan coba. Nanti misalkan masih belum valid bisa di pendampingan. Nanti kita coba untuk lebih memvalidkan buyer ya. Oke, setelah kita belajar ini ya, belajar mengenai ChatGPT, jadi teman-teman pasti bisa ya. Kita coba ini. Kita juga bisa pakai Monica ya. Monica ini juga bagian dari AI. Atau ini, silakan teman-teman cek ya. Ini ada Red Atlas ya. Tapi Red Atlas ini lebih mumpuni di tahun 2022 ya. Oke, di Trade Atlas coba kita. Jadi teman-teman kalau misalkan sudah punya produk, punya rekan logistik ya, punya supplier yang valid, tinggal kita cari buyer yang valid itu ya kita tinggal cari dengan AI atau dengan internet ya. Cukup bisa pakai ini tadi ChatGPT ya atau Monica atau Gemini bisa. Ini Trade Atlas juga bisa, silakan dicek ya, atau dicari di Google Trade Atlas. Nah, ini tadi saya coba dengan menggunakan ini ya, Trade Atlas. Produk yang kita minta itu adalah coconut ya, yaitu kelapa. Sehingga di sini ada beberapa importir kelapa ya. Nah, tinggal nanti download Excel-nya ini. Tuh. Nah, ini tinggal kita cek aja di Trade Atlas. Tapi teman-teman kalau mau coba di Trade Atlas ini datanya masih ini ya, masih agak lama ya, yaitu tahun 2022. Oke, kalau pengen lebih valid, ini saya spillkan link yang tool AI yang lebih ini ya, lebih valid, yaitu kita klik aja di Google, kita klik dengan kata import Yeti ya, import Yeti.
Oke, contoh ini sudah saya buka impor Yeti ya. Find any companies suppliers ya. Jadi misalkan kita ini sebenarnya berbayar tapi bisa kita gunakan secara free ya. Coba di sini kita cari Cloves ya atau cengkeh. Nah, ini bisa dilihat teman-teman ya. Ada di India, di US ya, ada di Thailand, ada di China ya, seperti itu. Silakan nanti teman-teman yang lebih ini ya, lebih bisa dicari di rumah atau di laptop kalian masing-masing atau di HP juga bisa ya. Oke, Oke, ini silakan. teman-teman itu saya share linknya yang tadi dibuka sama Mas Prof. Baik yang Trade Atlas maupun Import Yetis ada di chat, jadi teman-teman bisa praktek ya. Tadi waktu Mas Prof sampaikan saya langsung share, jadi teman-teman bisa langsung praktek sebenarnya. Ya, nanti sambil Q&A nanti kalau ada pertanyaan juga bisa di chat. Silakan lanjut Mas Prof. Ya, Bu. Oke, sambil nunggu teman-teman mungkin masih coba ini ya. Oke, teman-teman sudah nyoba ya. Oke, Mbak Dina sudah. Jadi supaya dua arah nih kita diskusinya ya. Oke, sambil nunggu teman-teman ya. Ini juga Sudah Mas Prof, teman-teman sudah coba. Ini Mas Prof mau nyoba ini tadi apa? Kokonat ya. ya tadi kokonat tuh. Oke. Jadi teman-teman bisa coba ini masing-masing yang apalagi tuh yang banyak ini produknya gitu ya. Bisa nyoba ini banyak. Nah, teman-teman ini ada daftar hadir malam hari ini. Nanti tolong diisi dan nanti yang ngisi apa namanya daftar hadir kami akan pilih dua orang gitu ya. Nanti kita akan apa namanya kita akan kasih konsultasi awal free untuk analisa SWOT-nya. Jadi supaya teman-teman paham saya tuh ngisi ini apa namanya artinya apa gitu ya dan strateginya ke depannya harus apa. Kita akan pilih dua orang malam hari ini nanti kita akan bahas untuk produknya secara sekilas ya. Oke, Mas Prof mau ada lanjut lagi setelah ini praktek atau mau langsung Q&A? Oke, selanjutnya yaitu tinggal ini action tadi coba dicoba ya atau nanti setelah Zoom kita langsung Mm-mm. aja ke Q&A, Bu. Oke, oke, oke ya, teman-teman sudah pada coba, mungkin sudah tahu kelanjutannya apa. Tadi kalau misalkan yang Trade Atlas, berarti teman-teman itu ada minimal 50 lah ya. 50 di situ itu kalau bisa free. Jadi itu Trade Atlas menyediakan 50 data. Nah, 50 data itu sebenarnya kalau mau dikembangkan bisa jadi 100.
Karena apa? Karena itu ada data pembeli, ada data supplier. Artinya pembeli itu teman-teman bisa prospek dengan produknya, kemudian supplier teman-teman juga sebenarnya bisa kolaborasi. Artinya, boleh enggak aku jadi suppliermu supaya saya juga bisa jadi bagian ekspormu gitu. Itu. Nah, dengan kita pakai Trade Atlas minimal dapat 50 database tadi, ketika teman-teman cari di webnya nanti gitu, ketika teman-teman nyari di Google, itu nanti juga akan dapat web-web yang lainnya yang berhubungan dengan web itu gitu ya, yang produknya sama. Nah, itu nanti akan semakin banyak gitu ya. Makanya ini pun juga akan menjadi bagian yang penting buat kita. Kita makanya perlu perlu web gitu ya. Kadang enggak web tapi medsos itu juga sangat penting di situ. Ya, saya harap teman-teman sudah praktek tadi yang Trade Atlas, kemudian yang import Yeti sama di situ tadi ada tertulis di situ kan ada ini ya apa namanya supplier ataupun apa namanya perusahaan company gitu kan. Sama tuh. Jadi company berarti dia yang importir, supplier ini adalah salah satu supplier dan itu pun juga teman-teman bisa itu terkenal dengan rempah-rempah. Banyak orang Amerika tuh belinya di India. Tapi sebenarnya India juga impor dari kita, gitu ya. Jadi itu jadi tidak menutup kemungkinan dia teridentifikasinya sebagai supplier, tapi itu bisa menjadi importirnya kita, ya. Oke. Hmm, ini ada yang nanya, saya coba ini yang nanya di chat dulu ya. Bisa enggak kalau misalkan pakai Meta AI yang di WhatsApp itu kira-kira apa namanya bisa atau enggak gitu. Kemudian cara memvalidasinya. Nah, memvalidasinya tadi dengan web, kemudian mungkin dengan medsos yang ini di situ gitu ya, yang tersedia di webnya dia. Biasanya kalau di web, dia di bawah itu ada beberapa medsosnya mereka yang aktif. Jadi itu juga untuk validasi. Nah, tapi kalau sudah yang ada di Trade Atlas maupun di Import Yeti, itu mereka tertulis di situ kapan terakhir mereka kirim gitu ya, kapan mereka terakhir transaksi. Nah, itu juga apa namanya sudah bisa menunjukkan itu valid dan keaktifannya, ya. Oke, ada lagi yang ini. Oke, izin bertanya, kalau di import Yeti pilih yang statusnya company. Oh ya, tadi sudah dijawab ya Mbak Dina ya, sudah saya jelaskan ya. Sebenarnya boleh dua-duanya, gitu ya. Oke, kalau mau yang langsung dapat pembeli langsung yang company, tapi kalau supplier tadi ya kita sebenarnya juga bisa kita berkolaborasi sama dia karena juga dia kayak seperti tadi saya sampaikan ya India itu kan nggak semuanya barangnya dari India gitu. Ada juga dari yang dari Indonesia. Ya, contohnya aja Cina. Cina itu nggak punya kelor, tapi dia importir kelor gitu lah. Dari mana dia dapat kelor gitu ya? Ya dia import dulu gitu ya. Dia import dulu, baru dia ekspor. Jadi Cina itu terkenal ekspor kelor juga ya. Dia impor dulu, dia olah, kemudian baru diekspor gitu. Ya pinter Cinanya gitu kan. Sampai saat ini pun dia Cina banyak cari raw material. Oke, malam hari ini untuk Q&A-nya ya bisa nanti dijawab Mas Alvin kalau yang berkaitan dengan cari data buyer dan lain sebagainya gitu. Kemudian kalau berkaitan dengan proses alur dan lain sebagainya bisa kita semua yang ada di sini. Bisa Mas Alvin, bisa saya, bisa Mas Don gitu ya. Oke, sekarang ini dari Mas Satria, saya bacakan PT Royal Mulia Anugrah. Selamat malam PT Royal. Dia produsen rempah pokak celup. Oh, Malang ya Mas ya. Gula aren bersertifikat HACCP, berdomisili di Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Nah, dia berarti sudah produsen. Gimana nih Mas Satria mau buka kolaborasi gitu supaya ada bantu trader gitu ya, sudah HACCP nih. Nanti bisa digali lagi untuk market risetnya mau ke negara mana. Kurang lebih begitu ya Mas Satria ya. Sudah siap ekspor dia. Sudah ekspor kemana ya Mas Satria? Kemarin mau kirim ke Dubai tapi karena hak merek ditolak, jadi saya masih ngurus hak merek nih bulan ini. Oke, hak mereknya karena sudah ada yang pakai gitu atau gimana?
Ya sepertinya sudah ada yang pakai. Saya kan sudah Hmm, kirim sampling ke Dubai sama ke Malaysia. Cuman ya karena hak oke, merek ini terkendala ditolak di Janaki yo. Setelah oke, 11 bulan saya berjuang mencari pasar. oke. Oke, jadi Mas Satria ini produsen sekaligus sudah ekspor gitu ya? Mau ekspor Mbak, cuman ya itu tadi loh pemerintah kok lambat dalam hal menyampaikan hak merek ini diterima atau Mm-mm. ditolak minimal 11 bulan. Oh, oke, oke, oke. Oke, semoga nanti segera lancar. Nanti kalau perlu ada pendampingan lebih dengan Extra ID, kita siap, Mas Satria ya. Oke, terima kasih Mbak. Kemudian, ya, oke, thank you, Mas Satria. Oke, jadi ini Kak Ratu untuk ngetek untuk di import Yeti pakainya bahasa Inggris ya, gitu ya. Ya, brown sugar bisa, coconut sugar bisa, gitu ya. Nanti dia akan ini sendiri ya escort-nya. Kemudian, oke. Ada lagi pertanyaan atau teman-teman mau langsung raise hand boleh? Oke, ada pertanyaan dari Kak Dina. Bisa nanti dijawab sama Pak Don ya. Mas Don ready ya. Izin konfirmasi ya. Tadi dijelaskan untuk dokumen legalitas ekspor kan ada yang dibantu sama tracking, sama MKL ataupun forwarder. Jadi kita cuma fokus produk dan buyer. Nah, mungkin bisa disepil sedikit Mas Don apa yang harus disiapkan sama kita sebagai trader, apa yang bisa dibantu sama partner kita di MKL ataupun di forwarder. Silakan Mas Don. Mas Don, suaranya belum masuk, Mas Don. Belum, Mas Don. Belum juga, Mas Don. Tes, tes. Oke, sudah. Silakan. Nah, yang bertanya tadi eh, open mood aja biar bisa apa Ya, discuss langsung. ya. Mbak Dina, silakan Mbak Dina, ini ya. Nanti kalau mau biar ada efektif pertanyaan ya, dari Mas Don, silakan dibuka ininya, mic-nya ya. biar efektif Ya, langsung. Udah, Mbak Dina, udah. sudah. Iya, Ah, siap. Ini nanya langsung atau tadi yang langsung aja, langsung tanya aja, Mbak, oh, langsung. nggih. Oh, Biar efektif. ya Pak, ini tadi kan dijelaskan bahwa legalitas dan dokumen itu kan bisa dibantu sama apa ya istilahnya tracking ya. Saya takut salah sebut. Ya, Jadi MK. artinya nggih, kita sebagai eksportir itu sebenarnya bisa fokus di pencarian barang di Ya, supplier dan ini ya apa namanya buyer ya. Apakah seperti ya. itu benar yang saya tangkap? Oke, langsung saya jawab ya, Bu Mbak Dina dan rekan-rekan semua. Jadi pengalaman saya penting sekali. Saya selalu setiap komunikasi adalah cek SWOT kita. Kenapa? Itu penting buat pijakan kita buat action. Jadi waktu saya trader, jadi saya kan nggak punya produk, nggak punya pabrik, nggak punya modal, malah nggak punya apa istilahnya legalitas lah. Jadi modal saya hanya apa ya value perusahaan saya dan saya pribadi gitu loh. Nah, dari situ saya susun balik bahwa saya selalu mencari produk itu yang siap ready ekspor. Satu, itu penting. Kedua, pabrik yang ready ekspor juga. Berarti kalau dia sudah ready ekspor, 100% legalitas sertifikasi pasti dia sudah punya ya. Nah, itu yang jadi target utama saya. Karena saya sebagai trader atau non produsen. Tapi kalau tadi ada beberapa rekan juga ada yang produsen dan apa namanya trader ya. Artinya di combine itu nggak masalah sebenarnya itu banyak juga. Tadi kembali ke pertanyaan tadi. Jadi kalau ini contoh case ya. Kalau saya cocoa powder, jadi saya ada terkendala di dokumen BLI itu adalah COO, COA, health certificate sama karantina. Nah, kalau health certificate sama COA itu tidak bisa saya siapkan by saya sebagai trader atau
EMKL ya atau forwarder lah. Karena apa? Itu adalah legalitas yang dikeluarkan oleh pabrik yang memproduksi. Karena itu harus melalui surveyor yang terakreditasi yang diakui gitu loh. Jadi kalau itu tidak terselesaikan dokumentasi atau sertifikasi itu, ketika nanti kita melakukan ekspor, apalagi untuk level persiapan loading itu nggak akan terjadi. Artinya bahasa administrasinya batal loading gitu loh. Nah, itu penting buat rekan-rekan semua ya. Jadi ketika nanti rekan mau fokus produk apa sama pabriknya itu tolong jangan apa ya berdasarkan kemauan, tapi berdasarkan visibility di mana produk dan pabrik itu bisa mengeksekusi untuk ekspor gitu loh. Memang ada EMKL atau forwarder bisa mengurusin ya, tapi itu harus eh, mereka menjelaskan di awal kalau mereka bisa menyelesaikan administrasi itu. Jangan sampai ketika nanti kita sudah terima LOI, sudah PO, kita lost kontak, kontrol, dan lost koordinasi terhadap mitra-mitra closing produk kita gitu. Itu sangat-sangat fatal dan berbahaya gitu loh. Jadi memang sebagai trader, pahami di awal ya alur ekspor, pahami mitra ekspor dan pahami legalitas karena itu kuncinya. Itu yang saya pelajari dulu. Jadi waktu saya menentukan produk, saya jujur produk saya itu waktu green bean ya. Ternyata rezeki saya bukan di green bean tapi di cocoa powder yang justru persyaratannya sangat ketat ya. Tapi saya justru bisa closing gitu loh. Jadi effort saya atau mindset saya itu saya benar-benar mencari produk dan pabrik yang ready ekspor. Jadi saya sudah nggak terlalu apa ya memikirkan kemauan saya mau produknya ini apa ya enggak. Jadi saya cari produk dan pabrik yang ready ekspor. Nah, bagaimana tipsnya, bagaimana strateginya ya nanti kita bisa saling share pendampingan ya. Dan saya yakin, aku yakin pasti rekan-rekan sudah banyak melakukan ya. Tinggal dari cerita Mbak Nana dan rekan-rekan perlu komunitas dan pendampingan karena biar efektivitas actionnya gitu sih. Gitu sih Mbak Mbak Dina dan rekan-rekan semua ya. Baik, terima kasih Mas Don. Ya. Oke, terima kasih Mas John. Oke, Ini kita open saya pertanyaan ya lanjut. Mbak bebas ya. Jadi bisa Mas Ya, Alvin, tapi ini bisa. setelah ini kita buka dua tiga lagi Pak. Oke, Setelah itu kita silakan. akan lanjut ke ini, Silakan lanjut ke gunakan pendampingan. manfaatkan waktunya Ya, bertanya. Ada Mas Alvin, ada Mbak Retno dan saya se sebanyak-banyaknya. Karena oke. ekspor tanpa ilmu keblinger, boncos. Iya, iya, betul, betul, betul. Sudah banyak ilmunya, tapi kalau tidak ada tempat curhat, gitu ya, kita nanti bisa jadi tempat curhatnya teman-teman ketika kita ikuti pendampingan. Oke, ada yang bertanya bagaimana untuk mengetahui HS code produk. Sudah saya share di chat, itu Ya, ada websitenya, nanti pakai INSW ya, ya. INSW nanti klik di INTR, teman-teman bisa di situ untuk apa namanya HS code-nya. Dan harus pakai bahasa Inggris ya. Jadi biar Ya, clear, betul. clear and clear gitu loh. Terus, apalagi nih? Sebentar. Oke, Mbak Dina sudah menanyakan bagaimanakah alurnya pendampingan di Extra ID. Nanti setelah ini akan kita diskusi. Dari Mbak Vero, bagaimana ekspor kelapa? Apakah harus utuh? Ekspor kelapa banyak sekali, Mbak Vero. Ada yang bisa kelapanya masih utuh, gitu ya, yang masih ada serabutnya itu, gitu ya. Kemudian ada yang memang sudah dikupas Raw serabutnya sudah. material istilahnya. Ya, serabutnya sudah diambil, jadi tinggal batok dan dalamnya. Ada yang memang dalamnya aja, jadi sudah dalam bentuk parut gitu, diserbuk gitu kan. Nah, ada juga, jadi kalau Apa? kelapa banyak banget ininya, Iya. turunannya gitu ya. Ada yang minta kelapa yang sudah dipotongin kecil-kecil, Nah, itu iya. juga Neng ada. dia kadang 15 dari waret. Mbak Faza sama Pak Agus, Mbak Faza. Oke, ada lagi, minta tolong untuk oke, saya rasa ini nih, sorry, dari Kak Ratu ya. Untuk sertifikat organik,
biasanya saya menggunakan jenis sertifikat yang mana ya? Terus, apakah di sini ada yang punya lisensi untuk sertifikat produk organik? Produk saya masih sertifikat organik SNI. Apakah masih butuh sertifikat organik khusus ekspor? Oke, Kak Ratu ini produknya apa ya? Langsung open open Ya, mute aja. dijawab Kak Ratu mungkin. Bentar. Kak Ratu itu produknya, Kak Ratu produknya Ya, gula semut atau jahe ya, merah ini maksudnya yang di sharing, gula yang semut, diceritakan. Gula gula semut semut, ya? ya, Oke. Sudah punya organik gitu? ya, tapi yang Ya. SNI. Yang NSI, yang SNI ya berarti yang Indonesia ya. Nah, kalau organik Indonesia itu biasanya banyak dipakainya masih di ASEAN gitu ya. Kemudian di Timur Tengah gitu dia masih mau organik Indonesia, tetapi biasanya sudah plus halal. Nah, sedangkan kalau kita ke yang sudah negara yang kayak Eropa, Amerika, Australia, kayak gitu, dia butuh lagi organik yang tingkatnya lebih di atasnya. Gitu. Misalkan kita ke Australia gitu, dia biasanya malah tambah organiknya, biasanya minta dia kalau sudah kita organik Amerika, USDA, sama EU, Ceres gitu, dia oke kita masuk ke Australia bisa. Gitu ya. Kita masuk ke Eropa juga bisa. Bahkan ada tambahan lagi di Jepang itu dia di Jepang ada beberapa perusahaan yang dia mau, walaupun kita sudah pakai USDA atau Ceres, dia mau terima, tapi ada yang perusahaan dia maunya pakainya organik Jepang, namanya JAS, ya. Terus kalau yang ke Cina, walaupun kita punya sertifikat lengkap nih, punya organik apapun gitu, tetap harus masuk yang namanya pakai GACC, gitu. Jadi kalau Mbak Ratu ini mau masih yang SNI, kita kembangkan dulu aja ke yang bisa terima dulu gitu ya. Ya antara ASEAN, Timur Tengah, kayak gitu-gitu dia masih mau organiknya SNI. Kalau Timur Tengah plus halal biasanya ya, itu pun juga sebenarnya tidak semuanya juga minta halal sih gitu. Yang supplier-supplier mereka atau buyernya kita yang mereka memang punya standar, dia mintanya halal gitu. Ya, itu semoga Ada membantu ya Mbak Ratu ya. ada Ya, tambahan dikit, Mbak. terima Ada kasih. tambahan dikit Ya. buat Mbak Ratu ya. Jadi gini, Mbak. Apa tuh di awal-awal eh, kita akan action ekspor itu penting yaitu kita riset pasar. Nah, salah satu riset pasar kita adalah NTE ya, negara tujuan ekspor. Itu penting sekali. Jadi yang tadi saya informasikan di awal ya, kita ekspor tuh jangan maunya kita gitu loh. Tapi benar-benar visibility kita study itu oke gitu loh. Ini contoh ya, contoh. Saya itu dulu menghindari adalah negara kayak China. Amerika, Eropa ya, Eropa pesisir itu. Kenapa? Untuk mengurus legalisasi itu kan sangat berbelit-belit ya. Jadi kita itu jadi gini, kita mau ngurusin yang urusan berbelit-belit atau kita mencari probabilitas yang kita bisa masuk di situ gitu loh. Nah itu saya cari adalah probabilitas dari negara yang nggak terlalu apa namanya ketat lah gitu loh ya. Nah, itu makanya saya menyisir di Middle East gitu loh. Nah, itu salah satu tujuan saya kenapa saya fokus saya step action saya sampai saya bahasa kasarnya ngalong ya dulu saya searching tuh buyer middle saya udah nggak mau tuh ya Eropa gitu loh. Itu benar-benar saya di Middle East. Nah, itu saya fokus. Ternyata ini aneh lagi nih. Jadi buyer-buyer yang kontak saya itu posisinya di Eropa gitu loh. Jadi mereka mencari peluangnya tuh di Eropa, tapi mengirim produknya yang negosiasi dengan saya itu mereka mirimnya ke Middle East, salah satunya ke Aljazair, Mesir, sama apa namanya Maroko gitu loh. Nah, jadi kenapa penting ini penting banget. Kalau nanti rekan-rekan mau negosiasi dengan buyer ya, tanya negara tujuannya mana, ada persyaratan khusus nggak produk itu? Itu penting. Kenapa? Jangan sampai Anda nanti jadi pembanding atau messenger si buyer itu loh. Nanti capek-capek doang gitu loh. Jadi udah langsung ditanya nggak apa-apa. Mereka udah ngerti kok. Gitu Mbak. Baik, terima kasih, Kak. Oke, satu lagi ini dari Pak Asep. Setelah Pak Asep nanti Mbak Dina ya, Mbak Dina GDS nanti boleh ini. Betul raise hand ya Mbak Dina ya? Atau keklik itu tadi?
Oke, saya bacakan dulu dari Pak Asep. Pak Asep ini minta alurnya dari komunikasi ke calon buyer sampai kontrak. Oke, Pak Asep, sebelum kita ketemu dengan buyer atau sebelum kita menghubungi buyer, kita komunikasi dengan buyer, siapkan dulu internalnya kita ya. Internal ini apa sih, branding atau promosinya kita itu harus kuat dulu gitu ya, supaya buyer itu juga nggak maju mundur ketika nanti akan apa namanya negosiasi sama kita, atau jangan sampai buyer itu kita dihubungi seolah-olah dia nanya ke kita spek dan lain sebagainya, harga, ternyata hanya ghosting, hanya PHP ke kita hanya pembanding harga. Jadi itu makanya perlu berhati-hati. Nah, kita aja kalau mau cari buyer gitu kan, kita kan pasti ngecek tuh buyer ini valid atau enggak ya, dari mana ya, coba dari AI ini valid atau enggak, kita cek di web gitu ya, ada web B2B, ada Trade Atlas, ada Impor Yeti, nanti ada web lagi yang lainnya banyak gitu ya. Nanti di pendampingan kita akan lebih gali itu lebih dalam. Nah, kita aja mau ini buyer, kita ngeceknya sampai sebegitunya gitu ya. Demikian juga buyer. Ketika dia akan komunikasi sama supplier yang di Indonesia, eksportir yang di Indonesia, dia sama juga akan ngecek. Nah, makanya kita sebelum kita menghubungi buyer, kuatkan internal kita dulu. Kita branding dulu, kita promosi dulu. Kita harus benar-benar eksistensi kita. Nah, minggu depan kita akan bahas itu. Ya, nanti saya sama Kak Fafa akan bahas itu bagaimana kita buat branding, promosi sebelum ketika kita ketemu ketika kita menghubungi buyer, buyer itu sudah tahu eksistensinya kita. Ya. Oke, katalog ini termasuk salah satu cara komunikasi kita, gitu kan, untuk mengenalkan spek dari produk kita. Nah, setelah itu dia akan pasti, kalau dia cek kita oke nih, gitu, dia pasti akan respek ke kita. Bahkan cara email, cara membuat mereka melirik kita pun juga ada caranya, gitu kan. Nah, ketika mereka nanti sudah ini sama kita gitu kan, dia pasti akan nanya harga tentunya gitu kan. Nah, harganya berapa, spekmu berapa, kamu bisa produksi berapa gitu kan, lead time-nya berapa. Kalau saya apa namanya mengajukan permintaan sekian, kamu bisa menyediakan berapa lama, itu namanya lead time gitu kan. Hargamu berapa, dia mau minta apa nih, FOB atau CIF dan lain sebagainya, teman-teman semua harus siap. Siapa forwarder saya gitu kan, teman-teman harus sudah siap itu. Jadi ketika ditanya sama buyer jangan sampai ada jeda yang terlalu lama kan gitu kan. Oke, setelah itu oke, ketemu dia kirim yang namanya LOI, letter of interest. Oke, saya ini nih apa namanya saya tertarik untuk beli produkmu gitu. Walaupun ada buyer sebenarnya ada juga yang tidak melalui LOI sih. Dia ini langsung PO gitu juga bisa gitu kan. Nah, setelah itu LOI, kemudian dia PO nih, ya. Ada sorry, sebelum PO pasti akan ada negosiasi di situ gitu ya. Entah negosiasi harga, negosiasi cara bayar dan lain sebagainya, gitu kan. Nah, kemudian ada PO, kemudian akan lebih dalam lagi itu pakai kontrak gitu ya. Itu akan lebih mengikat. Kalau pakai kontrak itu akan banyak pasal-pasal yang ada di situ. Kalau PO kan hanya apa surat perintah kerja yang simpel gitu ya. Tetapi kalau di kontrak itu akan lebih jelas detail ada di situ. Nah, setelah itu oke sesuai dengan kontrak ya udah mau produksi kapan gitu kan, mau dikirim kapan di situ jelas semua ada di kontrak. Oke. Oke, gitu ya Mas Asep. Kurang lebih semoga itu menjawab. Kemudian Mbak Dina, mau ada ditanyakan Mbak Dina GDS? Mbak Dina, betul ya? Nggih, Silakan. selamat Oke. malam Ibu. Ya mau nanya itu kan tadi ada resiko investor ya. Hmm. Nah, resiko Resiko investor ini, uh, resiko investor ini gimana gitu? Soalnya kan kalau kita kan pengennya mencari buyer itu kan yang apa TT itu kan ya, nggak mau yang LC gitu kan Bu ya. hmm. Nah itu gimana? Terus kemudian untuk katalog ini itu lebih baiknya harus ada langsung ada harganya juga atau gimana? Soalnya kan tiap negara itu beda harga juga bukan Bu? Oke. Oke, apa namanya? Tadi pertanyaan yang pertama adalah tentang resiko pembayaran ya, kredit gitu Iya, ya maksudnya ya, resiko dari ini iya, ya. Oke, setiap usaha bisnis pasti ada resikonya. Sekarang kita bagaimana meminimalkannya kan gitu. Nah,
kita sih pengennya TT ya, 100% TT gitu kan. Nah, Iya. ternyata pada kenyataannya kita ada Ya. negosiasi di sini mungkin ada, oke, kita pakai DP dulu gitu ya, atau kita pakai LC. LC-nya apa? LC at site gitu ya. LC ini lebih aman daripada apa namanya, misalkan ada beberapa buyer itu yang minta bayarnya nanti kalau barangnya sampai di sana jangan sampai itu diterima gitu ya. Nah, LC ini sistem pembayaran yang pakai pihak tengah. Pihak tengahnya siapa? Bank gitu ya. Dan pastinya karena kita memakai pihak tengah, pihak lain, itu pasti akan ada biaya komisi dan lain sebagainya. Nah, pasti harganya akan lebih mahal. Jadi ketika kita ngasih penawaran harga 1.000 misalkan ke buyer gitu, kemudian dia minta LC, ya pastinya harganya akan berbeda karena apa? Ada tambahan komisi-komisi itu. Nah, nanti kalau untuk LC itu perlu penjelasan yang banyak, Mbak, karena LC ini macam-macam jenisnya gitu ya. Kemudian nanti akan ada lagi pembayaran yang namanya CAD, itu juga akan lebih banyak lagi kita akan diskusi di situ ya. Itu nanti mungkin akan ada apa namanya di pendampingan ya. Karena nanti ketika kita dapat LC itu pun juga kita harus memahami, mendalami kontrak LC-nya seperti apa, kesepakatan LC-nya. Jangan sampai kita salah memahami karena kan bahasa mereka berbeda dengan bahasa kita gitu kan. Dia maksudnya seperti ini seperti ini gitu ya. Gitu ya. Karena saya pernah diskusi banyak juga kan waktu itu sama sama teman-teman di tim saya, ada Mas Don juga gitu ya. Apa namanya, kalau LC itu pasti akan ada klausul-klausul yang kita memang harus fokus di situ. Nah, risiko seperti itu bisa diminimalkan ya kalau kita memang ada di komunitas atau di mentoring yang memang sudah berpengalaman gitu kan untuk bagaimana membaca LC ini sudah betul atau tidak. Terus kemudian tadi yang kedua apa tadi Mbak Dina? Mengenai katalog itu loh, Bu. Oke, Sebagai katalog. komunikasi kita ke buyer itu. Oke. Kalau katalog saran dari kami jangan dikasih harga karena harga bisa berubah gitu. Nah, harga bisa berubah sesuai dengan dolar gitu kan. Dolarnya berapa nanti kalau ternyata kita harus ngasih harga kemudian itu harganya harus diupdate, teman-teman belum bisa update nanti malah salah apa namanya, salah kasih harga kan kita juga yang rugi gitu ya. Yang pertama itu gitu kan, jangan sampai kita ngasih harga karena harga itu kan update gitu. Nah, berikutnya adalah keuntungan kita, strategi kita dengan tidak kasih harga adalah kita juga harus berhati-hati. Buyer itu ada buyer yang memang hanya cek harga gitu. Nah, kalau tips dari saya, ketika buyer itu nanya, saya pasti nggak akan kasih harga yang pasti dulu. Saya pasti akan kasih range harga, ya. Range harganya sekian sampai sekian. Biasanya entah by chat, entah by email gitu. Saya akan kasih itu dengan apa namanya, dengan pertimbangan adalah ya karena kita stoknya akan selalu berubah setiap saat gitu harganya, ya. Itu sebagai salah satu strategi saya sih supaya saya nggak dibanding-bandingkan gitu. Karena ada buyer yang sakit hati nggak sih gitu kan? Kenapa saya pakai strategi ini? Karena saya pernah mengalami buyer yang nanya, melulu kok nggak jadi, kok nggak jadi. Ternyata ya dia hanya survei harga aja ke kita gitu kan. Sakit hati kan kita gitu. Nah, akhirnya ya udah saya sekarang pakai strateginya adalah setelah menemukan itu ya dengan melalui banyak hal, saya sharing nih ke teman-teman. Saya pasti akan kasih ring harga gitu. Ya, dengan alasan ya nanti Bapak dealnya, Mister dealnya kapan gitu ya. Nanti kami akan kasihkan apa namanya, harga yang kompetitif gitu. Itu jangan dikasih harga di katalog ya. Oke, dari Kak Matra. Dari Kak Matra, kalau kita sebagai trader lalu buyer minta visit, bagaimana caranya supaya buyer tidak langsung order ke supplier kita nantinya? Pakai MOU, Pak. Jadi, Pak atau Mbak ya, Matra ini ya, sorry kalau saya ini. Coba-coba, saya pengen dengar suaranya atau wajahnya ini Kakak Matra. Halo, supaya saya nggak salah panggil nih. Nah, kita harus pakai MOU ya sama supplier ya, supaya kita ada kerjasama yang baik sama supplier. Kita pakai MOU, kalau jangan ordernya jangan ke supplier ya, gitu. Oke?
Ya, berarti itu juga harus pinter-pinternya kita ada trik strateginya supaya supplier nggak bypass, supaya buyer nggak bypass, itu juga ada strateginya. Nanti kita akan bahas lebih banyak di ini, di pendampingan. Oke, saya rasa sudah cukup untuk ini Q&A-nya malam hari ini. Oke, terima kasih Mas Prof, terima kasih Mas Don. Dan malam hari ini saya akan sampaikan izin share screen 5 menit aja ke teman-teman. Oke. Saya mau ngenalin diri dulu ya, siapa extra ID ya. Oke, tadi sudah tak kenalkan, di tim kita ada siapa aja gitu ya. Kita sudah komplit nih, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Oke, oke. Visi kita pengen teman-teman yang bergabung di sini ini kita ini sebagai bahan bakar, akselerator gitu ya, mempercepat teman-teman supaya step ekspornya itu melangkahnya bisa lebih cepat. Karena apa? Karena kami sudah praktisi, karena kami sudah melangkah lebih dulu, jadi ada hal-hal lubang dan lain sebagainya, cara jalan tikus gitu ya, atau cara yang lebih praktis supaya teman-teman bisa segera bisa ekspor gitu. Yang jelas kita nanti akan memberikan edukasi yang praktis, terstruktur, dan sesuai dengan kebutuhan. Jadi yang sudah ikut di pendampingan kita, gitu ya, nanti akan kita kasih teori, kemudian pasti langsung praktek, kemudian kita ada timeline. Kita ada, oke, minggu ini tugasnya ini gitu ya, supaya teman-teman benar-benar kayak orang sekolah dulu ya. Oke, harus lulus gitu ya. Oke, ini harus bisa, ini harus closing gitu. Apa yang kurang berarti harus diperbaiki. Ini apa yang butuh lagi gitu kan. Jadi kita saling cek and recheck gitu kan. Nah, kita akan mendampingi teman-teman sampai bisa transaksi ekspornya adalah nyata ya. Kita jadi praktis, berdaya, berintegritas. Yang jelas pakai solusi nyata bukan teori lagi gitu kan. Ya, semua harus langsung pakai praktek, konsultasi gitu. Dan semua harus punya targetnya masing-masing. Ya, kemudian kita berdaya artinya kita memperdayakan diri dari teman-teman gitu ya, supaya teman-teman ini terstruktur jalannya, ya terjadwal supaya memang lulus ekspor kan gitu. Terus kita juga berintegritas, harus transparan, jujur dan patuh regulasi. Jangan sampai kita ini walaupun menjadi trader gitu kan, kita jangan sampai ada ketidakjujuran dengan buyer, ketidakjujuran dengan supplier gitu ya, atau kita membelokkan yang namanya regulasi. Ya, misalkan contohnya gitu kan, pernah terjadi produknya organik gitu ya. Oke, punya sertifikat organik, tetapi karena si buyer ini dia butuh kuota yang lebih banyak gitu. Sedangkan barang kita yang organik misalkan cuma berapa hektar tetapi kita kurang, akhirnya kita campur gitu ya. Atau supplier kita ternyata mencampurnya. Ya, akhirnya kan nggak jadi organik gitu. Dan jangan salah ya, di sana pun mereka juga pasti akan cek itu lagi ya. Jadi seolah-olah oke lah organik yang penting bersertifikat, tetapi dalamnya ternyata ada campuran ya. Contohnya seperti itu. Jadi kita mau benar-benar kita berintegritas ketika kita mau jadi eksportir di sini. Nah, alur pendampingannya seperti apa? Yang pertama teman-teman kan sudah ngisi SWOT. Kita sudah tahu nih teman-teman ini posisinya ada di mana. Belum siap ekspor, gitu kan? Siap ekspor tapi ada beberapa hal yang harus diperbaiki atau perlu persiapan serius. Teman-teman nanti bisa perhatikan yang nilainya masih merah itu yang perlu di-up atau perlu yang ditingkatkan lagi. Nah, kemudian akan ada daftar peserta mentoring yang sudah daftar, gitu kan? Nanti akan pendaftaran, kemudian kita akan mentor praktek, kemudian kita akan rutin analisa. Ya, nanti akan ada, oh lulus gitu ya, oh dan minggu ini oke, dan lain sebagainya. Oke, melangkah ke yang selanjutnya gitu ya. Supaya teman-teman ini lebih terarah, akhirnya bisa ke closing. Jadi rutin analisanya pasti akan ada di pendampingan kita. Ya, teknisnya seperti tadi saya sampaikan, belajar, praktek, ada mentoring, ada timeline, ada evaluasi gitu ya, ada kolaborasi ya. Misalkan contohnya kita Pak Satria, oke Pak Satria tadi kan ada sudah punya produsen gitu Kak, dia sebagai produsen. Oke, mungkin butuh partner, butuh pendampingan, kemudian kita akan luaskan ekspor lagi gitu. Nah, itu juga bisa gitu kan. Kita juga nanti akan kita sudah ada beberapa
Kita ada beberapa produsen juga yang sudah siap apa namanya berkolaborasi juga dengan Extra ID. Jadi teman-teman yang belum punya produk gitu kan, nanti bisa kita dampingin trainingnya sebagai marketing ekspor seperti apa gitu ya, sebagai trader seperti apa. Nah, kita nanti akan linkkan ke beberapa produsen yang sudah siap ekspor. Nah, berikutnya nanti juga di tim kita di Extra ID bersama dengan teman-teman yang di peserta mentoring, kita akan ada potensi pendanaan ekspor di pembayaran ya. Kalau misalkan kita butuh tambahan modal. Nah, di ilmunya kita yang bisa kita pelajari gitu ya, ketika kita pendampingan ini yang jelas kita akan belajar namanya perdagangan internasional. Kita akan belajar bagaimana marketing karena pekerjaan yang tidak bisa digantikan oleh AI adalah marketing. Cara bernegosiasi gitu ya, itu tetap harus kita yang melakukan. Nah, kita akan dapat skill banyak di sini dan kita juga akan belajar bagaimana kita berkomunikasi. Karena ilmu berkomunikasi dengan buyer luar negeri itu juga ada caranya, teman-teman gitu ya. Bagaimana harus berbicara, kita harus tahu apa namanya budaya, pola pikir mereka supaya kita bisa kena gitu ya. Kalau ada lagu sentuhlah dia di hatinya gitu. Nah, itu kita akan belajar banyak nanti di ini ya di mentoring. Oke, saya sampaikan di sini ada beberapa pendampingan. Kita akan buat 4 kelas. Ya, beberapa yang sudah ikut, banyak yang di kita yang ikut adalah ngambilnya adalah privat mentoring. Jadi benar-benar one on one. Nah, yang masuk ke pemula ini adalah peserta yang belum pernah mengikuti kelas-kelas atau komunitas ekspor, jadi masih benar-benar nol, blank, belum pernah mendapatkan ilmu apapun gitu ya. Kemudian ada yang sudah pernah ikut, tetapi nggak terlalu paham, belum melakukan progres atau saya itu enggak paham kalau lihat kalau baca tok gitu ya. Perlu memang benar-benar didampingi karena perlu bertanya. Ya, itu bisa masuk ke level pemula. Kemudian peserta yang masih bingung memilih produk ekspor karena dia hanya FOMO. FOMO artinya gini, oh ini ekspor sudah berhasil, sudah dapat ini aku mau ikut gitu ya. Atau tiba-tiba kan banyak nih grup-grup ekspor gitu ya. Saya kan juga ikut di beberapa komunitas ekspor gitu ya. Kalau di grup itu ini ada permintaan arang kelapa 400 ton per bulan. Siapa yang mau ikut gitu kan? Aku tak ikut ya, aku tak ikut gitu kan. Karena aku belum punya produk, ikut FOMO, bingung dan lain sebagainya. Tanpa teman-teman sadari bahwa kita itu kalau mau jadi trader, kita itu kan juga harus tahu suppliernya yang mana kan gitu. Makanya tadi kan di-spill tuh sama Mas Prof. Jangan sampai kita ini mau jadi trader, cari barang ketemu trader lagi. Nah, biasanya kalau kita ketemu trader lagi harganya pasti sudah up. Yang pertama itu. Yang kedua, trader yang teman-teman temui itu dia pasti nggak mau kasih tahu suppliernya mana. Karena nanti kalau masuk ke kamu gimana, pasti kan dia nggak mau. Akhirnya apa? Kita nggak bisa validasi apakah suppliernya benar atau enggak. Padahal kita yang berhubungan dengan buyer. Ya, oke, bayarnya bayar, kita kasih ke suppliernya lari. Nah, kita nggak bisa apa-apa validasinya gimana gitu kan. Artinya kita harus menghindari trader ketemu sama trader. Kecuali kalau tradernya memang kolaborasi temennya gitu ya. Oke nih, kita sama-sama yuk kerjakan proyek ini bareng yuk, kita kolaborasi. Sama-sama berkunjung ke supplier gitu loh. Sama-sama memvalidasi bahwa suppliernya itu bagus. Nah, itu it's okay, nggak apa-apa gitu kan. Nah, oke, di kelas pemula ini kita ada 2 kelas. Yang pertama adalah privat one on one gitu ya. Dari harga yang biasanya normalnya kalau kita mau belajar itu sekitar 15 juta. Nah, Extra ID kasihnya 6 juta sekian. Kalau teman-teman mau di grup, jadi nanti ada grup di situ, kita harganya 606 ya. Ini berlaku sampai kapan gitu? Berlaku sampai teman-teman bisa ekspor ya, tetapi kita target kelasnya ada gitu ya, maksimal kita adalah 1 tahun teman-teman harus sudah bisa ekspor ya, dari pemula ini setahun sudah bisa ekspor gitu loh. Pak Don berapa lama? Pak Don itu kurang lebih 5 bulan ya Pak Don kalau tidak salah. Nah, kalau saya kurang lebih 3 bulanan gitu ya, jadi saya persiapan branding dan lain sebagainya itu 2 bulan. Saya selesai branding, kemudian waktu itu kita ikut pameran di TI gitu ya, kita dapat buyer di situ ya, karena TI ini adalah tempat paling langsung kita bisa belajar banyak di situ
gitu ya. Tapi sebelum ke TEI semua harus siap, harus ready dulu gitu. Bahkan nanti kesempatan teman-teman yang mau ke TEI, yang mau didampingin sama kita gitu, harus daftar di pendampingan. Nanti kita akan ketemu di sana kita akan dampingin apa yang harus kita kerjakan di sana, kita akan evaluasi, kita akan punya target apa yang harus kita dapatkan di sana. Oke, ini yang level pemula. Ya, level pemula kalau mau privat yang di harga 6 atau mau mentoringnya apa kelompok gitu ya. Oke, maksimal 10. Nah, kalau ini advance, advance itu ya sudah pernah ngikuti kelas komunitas ekspor, ya tinggal di up-up sedikit gitu ya, sudah mulai menghubungi buyer gitu ya. Sudah mulai dia negosiasi. Nah, itu masuknya nanti di advance gitu ya. Kemudian peserta sudah melakukan progres alur ekspor, ya sudah oke lah gitu ya, sudah tahu apa namanya teorinya, alurnya gitu ya, tapi masih bingung mungkin masih mau breakdownnya mau kemana dulu gitu ya. Kak tadi nih contohnya Mas Asep ya kalau nggak salah ya, ini saya urutannya gimana ya Kak gitu. Nah itu di dalamnya masih banyak banyak poin-poin penting yang harus dilakukan Mas Asep gitu. Nah, itu tidak bisa Mas Asep hanya, maaf ya, hanya ikut, oke Zoom ini, nanti Zoom di mana lagi, karena apa? Semuanya pasti terbatas, karena apa? Orangnya banyak, gitu. Dan case per case itu pasti berbeda caranya, gitu kan. Kemudian kalau yang advance ini, kalau yang advance ini, sorry, saya salah masukkan ini ya. Saya salah masukkan ini. Oke, saya share ini aja Kak Faza. Kak Fazia sudah ada linkitnya mungkin. Oke, Oke. Ini ya, sudah? udah kelihatan ya pakai linkit ya nih aku. Mm-mm. Ya. Oke, ini tadi yang one on one gitu ya, dari 15 jadi 6. Kalau yang ini yang grup 10 orang. Ya, teman-teman nanti kan ada ini, ada link yang akan dibagikan Kak Fazia, tolong dibagikan yang langsung komplit gini ya Kak di chat ya. Nah, ini kemudian nanti kalau yang nih 4 juta ya. Kalau yang advance one on one-nya 4 juta. Kemudian kalau mau grup di 404 ya. Oke, akan bedah kasusnya akan lebih dalam di situ akan satu persatu akan berbeda karena beberapa yang sudah ikut di kita itu eh ternyata case-nya banyak. Oh, ternyata dia harus mulai lagi. Ada yang harus mulai lagi loh teman-teman ketika kita bedah. Wah, aku mau ganti produk. Ternyata ada yang juga yang seperti itu gitu loh. Karena ketika kita bedah, kita ini bareng-bareng gitu ya, ternyata ini akan butuh waktu yang sangat lama gitu. Nanti nggak selesai-selesai. Akhirnya oke ganti produk gitu kan. Ya mulai lagi gitu. Jadi itu gunanya untuk kita bisa curhat nih sama mentor kita. Ya. Oke. Oke, teman-teman saya akan share tentang Trade Expo. Ya, tentang Trade Expo. Tadi sudah saya sampaikan. Apa sih ini Trade Expo kan gitu. Ini diadakan setahun sekali. Besok tanggal 15 sampai 19 Oktober ada di sana. Ya, banyak produk di Indonesia yang akan ditampilkan di sana. Banyak buyer juga yang sudah diundang. ITPC ada ke seluruh cabang gitu ya di dunia gitu ya, di negara-negara itu juga mereka akan diundang dan mereka juga punya target bagaimana cara mengundang mereka untuk bisa ke TI ini. Ya, nah ini nanti ada di hall 2 dan hall 3 itu di food and beverage gitu kan. Hall 5 dan 6 ini di zona manufaktur dan produk. Nah, ini kesempatan buat teman-teman untuk bisa berkunjung ke sana, bisa ketemu buyer. Nah, ini produk lifestyle home decor di hall 7 sampai 8. Apa sih kegiatan di sana? Ada business matching. Nah, kalau business matching ini biasanya sudah terjadwal sebelum-sebelumnya. Ya, dan ini biasanya juga untuk eksibitor. Ada bisnis konseling. Apa ini maksudnya gitu kan? Teman-teman bisa kok ketemu di sana itu dengan Ina Export mungkin, dengan ADAK, dengan ITPC negara mana gitu ya. Kita bisa ngobrol di sana untuk konseling. Kemudian ada bisnis forum di sana, nanti akan ada seminar-seminar, workshop, talk show di sana. Teman-teman bisa hadir di sana juga.
dan menjalin relasi. Kemudian ada pertemuan delegasi. Ya, kalau ini sih ini ya dari pemerintahan gitu ya. Nah, ini kesempatan kita ketemu banyak kolega di sana. Kemudian ada penganugerahan dari pemerintah untuk apa dari Dinas Pendidikan dan Perdagangan ya. Oke, nah spesial today tadi untuk yang mentoring itu kan semua dalam kondisi online ya. Kalau nanti ternyata kita ada kopdar dan lain sebagainya, itu kita akan ring lagi gitu ya. Yang pasti ada biaya karena nanti kan pasti ada makan, ada minum gitu kan. Nah, itu pasti akan ada ring biaya lagi. Nah, kalau yang pendampingan tadi semua khusus online ya. Baik Zoom, baik WA, baik telepon gitu ya. Nah, nanti kalau ada pendampingan offline pasti akan ada perhitungannya sendiri. Nah, khusus untuk hari ini teman-teman nanti yang daftar gitu ya eh, itu ada bonus mentoring di acara Trade Expo ID ya di Expo Indonesia gitu kan 2025 yang akan dilaksanakan di tanggal 15 sampai 19. Nah, teman-teman perlu daftar dulu, diregister dulu. Visitor T-nya harus mendaftar supaya teman-teman dapat kartu untuk masuk. Nah, kita nanti pendampingannya adalah di hari yang ketiga. Ya, di hari yang ketiga, kemudian nanti kita akan evaluasi, teman-teman punya target nih gitu, harus apa aja di sana gitu kan. Potensinya apa sih di sana? Teman-teman langsung lihat pasar langsung di sana itu seperti apa. Potensinya luar biasa ternyata di Indonesia itu banyak sekali ya yang produk yang bisa diekspor. Ternyata ketika datang ke sana teman-teman akan dapat inspirasi. Oh iya, produk ini sebenarnya aku punya. Aku punya link nih, aku punya produsen nih, aku punya relasi nih gitu kan. Kemudian selain itu teman-teman akan punya yang namanya relasi supplier yang valid. Ya, kalau biasanya harus supplier teman-teman tinggal di Jakarta gitu kan. Kemudian harus cari supplier di Surabaya. Nah, biayanya berapa nih harus survei ke sana kan gitu. Nah, ketika kita ketemu di situ, kita bisa ketemu supplier yang memang sudah valid di situ. Ya, teman-teman juga akan ketemu buyer valid di situ. Kemudian teman-teman akan bisa berelasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan ekspor, akan ketemu forwarder, mungkin akan ketemu lembaga sertifikasi, jelas gitu ya. Kayak tadi Mbak Ratu, ayo datang gitu ya. Nanti akan ketemu nih kalau saya mau sertifikasi USDA lewat siapa sih gitu kan. Jadi sudah nggak pakai maklar-maklar lagi gitu Mbak. Jadi sudah ketemu sama yang lembaga sertifikasi di sana gitu kan. Teman-teman juga bisa ketemu dengan pemerintahan karena kita tetap di bawah pembinaan pemerintah ya gitu kan di Sperindak gitu dan teman-teman bisa ketemu yang lainnya di sana gitu ya mau ketemu kalau yang masih jomblo bisa ketemu pacar di sana. Oke, jadi yang daftar nanti gitu kan kita akan kasih bonus ini dan tentunya kita nanti akan ada briefing, akan ada apa namanya kita akan guidance di sana ya apa yang harus dilakukan nanti dievaluasi dan teman-teman harus lakukan itu. Oke, itu dari saya tentang pendampingan di Extra ID, konsepnya seperti itu, harganya seperti itu, dan itu akan kita mentoringnya adalah networkingnya adalah networking seumur hidup ya, gitu ya pendampingannya networkingnya adalah networking seumur seumur hidup. Nah, coba kalau teman-teman mau hitung aja lah, mau hitung misalkan harga mentoring yang one on one ya, yang pemula ya. 6.060.000 dibagi 12. Anggap 500 sekian setiap bulan. 500 sekian setiap 500.000 lah setiap bulan ya. 500.000 setiap bulan kalau misalkan mau dibagi 30 berapa? Ini kalau memang mau fokus gitu ya. Saya sama Pak Don punya beberapa yang mentoring yang apa namanya memang pemula dan kita terbatas ya, maksudnya nggak semuanya langsung kita terima gitu. Kalau ini oke, ini sudah lulus gitu ya. Kita ada beberapa punya kuota lah ya, sudah lulus ya kita akan bisa terima yang lainnya lagi gitu. Karena nggak mungkin kita akan banyak pegang banyak orang. Nanti sudah bayar ke kita, tapi kita nggak bisa amanah untuk bisa pegang teman-teman, itu juga nggak baik juga. Karena kita punya target sendiri, ya. Target secara di Extra ID itu 1 tahun lah maksimal ya, ya. Tapi kalau saya sama Pak Don punya target 5 bulan teman-teman bisa bisa ekspor gitu. Asalkan ngikutin aja timelinenya kita harus sudah ini gitu ya. Kalau mundur ya berarti oke lah mundur kan gitu. Ya, kalau mau hitung misalkan oke lah kita mau hitung yang 10 orang pemula sebulan 50.000 ya sisihkan uang 50.000 aja. Saya yakin kalau teman-teman mau fokus mau konsisten di sini gitu ya karena sebenarnya modal utama langkah apa pertama kali sih mau kita ekspor gitu
Sebenarnya langkah pertama ketika kita mau ekspor, alur pertama yang kita ekspor itu kalau mau jadi eksportir adalah kita mindset kita. Kalau kita sudah mau jadi eksportir, kita mau usaha, ya pasti harus ada biaya yang keluar. Apalagi tadi tuh beberapa sudah disepil toh sama Mas Prof. Apa sih potensinya kalau kita ekspor gitu kan? Bisa meluaskan pasar. Yang pertama di dalam negeri harganya sedikit karena dibilang harga apa namanya barang yang biasa ketika di luar negeri menjadi barang yang luar biasa. Harganya pasti akan lebih meningkat. Artinya apa? Ada masa depan buat barang kita gitu ya. Kemudian untuk diversifikasi pasar di dalam negeri sudah lesu, sudah jenuh, kita bisa ke luar pasar gitu ya, ke luar negeri, bahkan bisa ke banyak negara gitu ya. Teman-teman nanti kalau sudah cari database itu akan banyak sekali gitu ya. Sampai setiap hari itu harus hubungin berapa. Di situ nanti akan ada seninya di situ sih. Ya, jadi bagi teman-teman yang memang mau fokus, mau konsen dan lain sebagainya, pasti ada jalan. Ya. Oke, itu ada yang mau ditanyakan? Teman-teman jangan lupa untuk ini ya, chat itu ya, apa namanya, sorry, chat di chat itu ada, teman-teman nanti kalau mau lihat untuk pembeliannya ada di situ, beberapa nanti, bisa pilih yang mana, kemudian untuk daftar hadir, teman-teman bisa ini, nanti saya akan ini, kita akan pilih 2 orang, nanti akan, mungkin nanti saya atau Pak Don yang telepon untuk kasih analisanya secara ini ya, secara online ya. Kita akan pilih 2 orang nanti untuk yang ngirim daftar hadir. Dicek ada berapa daftar hadirnya Mbak Faza yang sudah masuk. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau malas ngechat, boleh angkat angkat tangan ya. Oke, Mbak Dina mau tanya lagi? Ya, saya tuh masih bingung, Bu. Kayak Oke, menentukan harganya itu loh, Bu ya. cara menentukan harga ekspor. Iya, karena itu kan Eh, masih menghitung ke forwardernya juga kan pakai under name. Terus kan kita juga riset pasarnya yang di negara tersebut juga gitu kan, Bu ya. Itu ya. gimana? Nah, itu nanti harus fokus kelas dulu Mbak, karena banyak hal yang oke teorinya adalah gitu kan, HPP-nya berapa, ininya berapa, tapi ada hal-hal yang tidak terduga di situ yang harus kita hitung, yang harus kita hitungkan ya. Kemudian kita harus survei market juga dan di sana harga berapa dan lain sebagainya. Mbak Dina, welcome. Kita mentoring aja ya Mbak Dina. Nggak mahal toh gitu kan, supaya lebih ini Mbak Dina, karena saya nggak bisa Oke, lama itu soalnya gitu. Oke, siap Ibu. Oke, Terima oke kasih. Mbak, oke, thank you ya Mbak Dina ya Mbak Vero nih, saya belum punya perusahaan dan tidak tahu untuk urus legalitasnya. Oke, ya Mbak, jelas nanti kita akan ajari di mentoring ya. Nah, tapi nanti untuk biaya-biaya pengurusan dokumen tidak termasuk di harga mentoring ya Mbak Vero ya. Jadi nanti pasti akan ada, oh urus ini, ada biayanya dan lain sebagainya. Nah, itu nanti Mbak Vero sendiri yang akan bayar. Gitu ya. Tapi untuk cara buat legalitasnya, kemudian dokumen-dokumen ekspor apa yang harus disiapkan dan lain sebagainya, nanti pasti kita ajarin Mbak Vero. Ya, komplit pokoknya dari awal, apa yang dibutuhkan sebagai eksportir pemula ataupun advance gitu ya. Nah, nanti sampai closing gitu. Matur suwun, Oke, Mbak. teman-teman, terima kasih. Kalau sudah tidak ada yang ini, sampai ketemu nanti di TI ya. Nah, kita minggu depan nanti temanya adalah bagaimana kita mau susun branding sama promosi. Ya, supaya kita semakin eksis di global gitu ya. Jadi saya saat ini di Indonavas itu, apa namanya, bukan lagi kita yang banyak cari buyer gitu, tapi buyer yang sudah menghubungi kita. Nah, bagaimana itu caranya gitu ya? Itu perlu kita bangun. Nah, kita akan bedah nanti minggu depan. Kita akan ketemu minggu depan. Nah, untuk tadi yang saya sampaikan, kalau teman-teman nanti
apa namanya daftar untuk mentoring baik privat maupun grup gitu ya. Kita akan kasih bonus untuk mentoring offline ya. Pertama nanti untuk di TI gitu ya. Kita akan sama-sama di situ langsung praktek di situ gitu ya. Nanti kita akan dampingin. Saya bahasa Inggrisnya belum lancar. Tuh ada Kak Fafa nanti yang akan bantu bagaimana ngobrol ringan aja, sapa halo seperti apa gitu ya sama buyer dan lain sebagainya. Ya, kita nanti akan bantu teman-teman di sana untuk bisa eksplor di TI. Ya, oke. Saya rasa cukup malam hari ini. Oke, terima kasih gitu. Nanti sampai ketemu minggu depan ya. Sama nanti kita akan pilih 2 orang gitu ya yang akan kita apa bedah untuk analisanya atau langkah apa yang ini. Terus teman-teman kalau masih bingung, saya masuknya yang mana dan harus seperti apa, nanti bisa juga japri ya ke saya gitu ya ataupun Pak Don gitu untuk pilih misalkan mau kelas yang mana. Oke, Kak Faza mungkin diminta untuk kita on cam semua dulu supaya kita bisa foto. Ya, sebelum foto bareng nih saya mau update ya. Jadi peserta yang baru ngisi baru ada 12 orang nih. Sayang banget kalau yang belum ngisi daftar hadir ya. Nanti kelewat kesempatan analisa SWOT sama coach dari Extra ID. Bisa diisi dulu ya, tapi sebelumnya silakan on cam kita foto bareng-bareng. Oke. Oke. Senyum ya. 1, 2, 3. Sip. Ini satu halaman aja jadi udah cukup. Oke, oke, thank you. Sampai ketemu minggu depan untuk Zoom lagi gitu. Kemudian untuk yang mentoring nanti silakan ini kita berlanjut di kelas masing-masing ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Kasih Extra ID malam. Ya, thank you. Sama-sama, thank you. Halo Mas Dani. Halo Kak Matra.